Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di channel Kita ya, proses pembuatan ikan laisnya untuk bikin ikan asin. Sangat besar ya ikannya. Ini udah ukuran jumbo kalau untuk ukuran ikan lais. Ini udah paling besar ya kalau menurut saya. Ini guys. Ini ikan seluang, ikan yang sempat saya jadikan tutorial bisa mengobati orang yang terkena getar ngas ya, dengan cara mandi dengan kuahnya. Nah ini ikan seluang diminum. Ini guys. Oke. Nah kita beralih ke proses penjemuran. Oke. Ini dia guys untuk proses penjemuran ikan laisnya ya, yang saya habis rendam dengan air garam. Jadi garam itu semakin banyak semakin bagus ya, jangan takut keasinan. Tujuannya apa? Ikan asinnya kan bagus, berwarna putih bersih ya. Dan apa namanya, kalau takut keasinan caranya gampang. Jadi jangan lupa ketika habis terendam selama 8 jam atau selama semalaman, kita cuci sampai bersih ya. Nah, jadi benar-benar bersih. Jadi garamnya itu tidak terlalu menempel di ikan asin. Jadi rasa asinnya itu pas, tidak terlalu asin. Jadi orang-orang yang punya tekanan darah tinggi untuk mengkonsumsinya juga aman ya, karena rasanya itu pas. Nah ini kebetulan lagi proses penjemuran. Nah, tapi karena terik matahari sedang mendung ya, tapi yang setidak-tidaknya biar kena angin ya, biar terkena angin, jadi dia ada kering. Tapi kalau kita pekap walaupun sudah kita beri garam, kalau kita biarkan saja ya, kalau kita biarkan di tempat ember atau tempat tertutup, dia akan busuk, bahkan biasanya berulat. Jadi walaupun tidak ada cahaya matahari kita harus tetap melakukan penjemuran ya, biarkan angin-angin. Ini guys ya. nanti dikasih garam bisa dijemur dulu, biarkan aja kayak garam gitu. Enggak meresap kan. Nah, ya kita lihat jemuran yang udah di atas sana ya, di atas yang menggunakan tampah kata orang Jawa. Nah itu kita dekatkan ya. Ini dia guys, ini ikan gabusnya ya, yang kemarin habis kita lakukan pembersihan, kita rendam dengan garam dan tadi pagi kita cuci. Nah makanya ini kita lakukan penjemuran ya. Bisa kita lihat putih bersih ikan gabusnya, tapi asinnya sedang, tidak terlalu asin. Kadang-kadang kalau di pasaran itu kan rasanya asin banget. Kalau di pasar itu kan mungkin tujuannya biar awet. Nah, cuman kalau terlalu asin tuh nggak enak ya. Tidak baik untuk kesehatan. Untuk kesehatan juga tidak baik. Jadi ini Sedang aja. caranya seperti tutorial yang saya jelaskan ya. Ini kita bisa lihat ya, dagingnya putih, tebal, bagus. Tuh, sangat bagus. Bisa kita lihat sendiri teman-teman. Pori-porinya juga kelihatannya. Kalau mau lebih cepat kering lagi guys ya, tulang ini, bagian tulang ekornya, tulang punggungnya bisa kita buang aja. Tapi kalau saya memang suka ya, suka dengan, karena yang bikin lama kering itu sebetulnya ininya. Dan kadang-kadang kalau seandainya ada ulat tuh dia di bagian sini, dari sumsum-sumsum ikannya nih ya keluarnya. Kalau panasnya kurang bagus. Jadi kalau memang mau dibuang juga nggak apa-apa, kalau nggak dibuang juga nggak apa-apa. Nah, untuk kepalanya sendiri juga gitu ya. Kalau memang mau dibuang, jadi seperti ini. Nah, kalau memang mau apa namanya, dengan kepalanya juga nggak apa-apa. Nah ini kepalanya kebetulan kemarin dia buang ya, karena mataharinya sedang kurang bagus. Jadi untuk menghindari busuk kita buang bagian kepalanya, karena di bagian kepala itu kan banyak lekukan-lekukan ya. Jadi matahari itu susah untuk masuk ya. Yang jelas lebih bagus lah ya. Lagian kepala pun kadang-kadang ketika digoreng dibuang, kecuali kalau ikan lais ini sih kepalanya kecil, jadi kalau pas digoreng pun enak. Oke, ini untuk ikan gabusnya ya guys ya. Bisa kita lihat sendiri proses penjemuran. Kita kembalikan ke atap lagi. Oke, kita coba ikan lainnya. Nah guys, ini juga udah setengah kering ya. Mungkin kurang 1 hari lagi karena mataharinya juga kurang bersahabat. Ini campuran dari ikan sepat, ikan biawan dan lais ya. Kita lihat hasilnya kan, ini udah agak kering tapi dia tetap berwarna
putih bersih, karena kuncinya tadi garamnya banyak tapi harus kita cuci. Aromanya juga enak guys ya. Nah, kita ambil lagi satunya guys. Ini teman-teman yang sudah kering ya, kita lihat ikan asinnya gimana, warnanya bersih putih. Teman-teman semua tuh, ini yang udah hampir kering ya setelah proses penjemuran. Ini untuk ikan gabusnya, kita lihat teman-teman. Kalau lalat ini biasa ya, namanya juga proses penjemuran, tetap ada agak ke bau-bauan, cuman tidak bau bangkai, Kalau kita nggak bisa pakai pengawet ya tetap lalat. tetap datang. Kita mau alami biar sehat. Ini alami biar sehat. Jadi kalau untuk masalah jorok pak, lalatnya enggak apa, ketika sudah kering kita akan melakukan penggorengan. Boleh dicuci dulu, cuci dulu airnya, tiriskan sampai kering baru kita goreng ya. Nah, ini tandanya bahwa ikan asin ini tidak menggunakan pengawet. Kalau dia menggunakan pengawet, maka lalat pun tidak akan menghinggap ya, karena aromanya sudah bukan aroma ikan tapi aroma dari pengawet. Ini kemarin sisa ya, sisa digoreng karena kebanyakan, jadi lakukan proses penjemuran. Ingat ya guys ya, nih hasilnya sangat bagus kalau proses pembuatannya benar. Nah, saya tidak berpanjang lebar ya, untuk teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman atau punya cara lain silahkan, tapi ini cara saya ya dalam membuat tutorial dalam membuat ikan asin ini tanpa editan ya. Memang saya sangat hobi mencari ikan, terutama dalam menjala kata bahasa sini ya, atau menjaring. Menjaring, mancing, saya sangat hobi. Nah, kembali lagi nih, inilah proses pembuatannya. Nah, kebetulan tadi habis menjaring. Ini yang video awal tadi ya. Nah, ini telurnya guys, bisa dikonsumsi. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman dan berguna ya. Cara membuat ikan asin dengan mudah hanya bermodalkan garam. Jadi garamnya itu semakin banyak akan semakin bagus, tapi jangan lupa dicuci sebelum dijemur. Oke guys, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.